Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pendidikan pesantren Sufi Kemal Arifin Hidayah, yang terhormat pula kepada kepala sekolah saya dan guru saya, kakak kelas saya, adik kelas serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Nggak lupa kepada keluarga saya yang berada di rumah, semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan dibahkan rezekinya. Nah, kenalin, namaku Sinta. Saya kelas 9 MTS Quran Arifin Hidayah akan meresentasikan tentang sistem pernafasannya manusia ya. Yang pertama itu, jadi itu tuh kita tuh ada yang namanya itu respirasi ya. Respirasi itu adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama itu ada respirasi nafas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua itu ada respirasi eksternal, dan yang ketiga itu ada respirasi internal. Nah, halo. Nah, yang pertama itu ada nafas atau ventilasi paru-paru, dimana itu tuh adalah sebuah proses menghirup udara atau inhalasi yang dapat menghembuskan udara atau yang biasa disebut dengan eksalasi. Nah, ini tuh juga melibatkan sebuah pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Nah, lanjut yang kedua sini ada respirasi eksternal, yaitu darah dalam kapiler itu mengikat O2 dari alveolus dan juga melepaskan CO2 yang menuju alveolus. Kemudian pertukaran gas antara alveolus dan paru-paru itu dengan darah dalam pembuluh kapiler paru. Nah, terus lanjut yang ketiga itu ada respirasi internal, yaitu sebuah pertukaran gas darah antara darah dalam pembuluh kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, darah itu akan melepaskan O2 dan juga mengikat CO2. Kemudian O2 itu akan bereaksi, yaitu metabolisme tubuh, dan juga proses itu dan juga menghasilkan atau dihasilkan sebuah energi ATP dan sisa metabolisme yang berupa CO2, dan proses yang disebut dengan respirasi seluler gitu. Lanjut, di sini ada organ pernafasan ya. Organ pernafasan itu ada dibagi 2 juga. Yang pertama ada secara fungsional, yang kedua itu ada secara struktural. Yang pertama itu ada secara struktural, di mana yang tersusun dengan bagian utama, yaitu yang pertama itu ada sistem bagian atas, yaitu ada berupa meliputi hidung dan juga faring. Terus kalau misal sistem pernafasan di bagian bawah itu ada 4, yaitu yang pertama adalah laring, yang kedua trakea, ketiga bronkus, dan yang keempat adalah paru-paru. Terus lanjut di sini ada secara fungsional, di mana secara fungsional itu juga dibagi 2 sama. Yang pertama ada zona penghubung, yang kedua itu ada zona respirasi, di mana yang pertama adalah zona penghubung. Fungsinya itu adalah menyaring dan juga menghangatkan, kemudian melembabkan dan juga menyalurkan udara menuju paru-paru. Nah, terus tersusun serangkai rongga dan juga saluran itu akan terhubung gitu. Nah, bagian penghubung itu apa aja sih? Yang pertama itu ada hidung, faring, terus laring, trakea, bronkus sama bronkiolus. Lanjut, yang kedua sini ada zona respirasi, di mana tersusun atas sebuah jaringan paru yang berperan dalam menukarkan gas, yaitu alveolus. Oke, sekian. Oh ya, ini lanjut. Yang terakhir itu ada sistem nafas. Sistem nafas itu terdiri dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus. Nah, hidung, faring itu biasa disebut atau namanya itu teka. Terus kalau laring itu adalah ruang suara. Terus kalau trakea itu adalah tenggorokan gitu. Terus terakhir bronkus sama paru-paru. Oke. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.